Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semuanya kita kelak diterima ibadah puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan sebagaimana mestinya menurut Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita masih membahas tentang hasud, dengki, atau yang kita kenal dengan iri hati. Karena kita sudah paham bahwasanya dosa pertama yang dibuat baik di langit maupun di bumi diawali dari hasud atau dari iri hati. Iblis iri hati kepada Nabi Adam, Kabil iri hati kepada saudaranya Habil, yang sehingga terjadilah pembunuhan ketika itu hasil dari iri hati. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang dinyatakan atau diungkapkan atau diperlihatkan oleh orang-orang hasud, yang ada hasudnya, yang ada dengki, yang ada iri hati di dalam dirinya untuk menentang Allah. Jadi bentuk sifat iri hati itu sebenarnya bentuk penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Jangan menginginkan apa yang diberikan oleh Allah sebagai karunia kepada setengah kamu atas lainnya. Ini bisa kita pahami, kita tidak boleh menginginkan apapun bentuknya, pemberian Allah kepada orang-orang yang kita lihat di sekeliling kita, walaupun sedikit. Itu peringatan Allah. Allah sudah mengingatkan seperti itu. Namun terkadang kita selalu ada kecemburuan sosial di dalam hati kita, yang sehingga timbul kalimat-kalimat penentangan kepada Allah. Selalu merasa cemburu, selalu merasa iri, selalu merasa ada unek-unek di dalam hatinya apabila melihat tetangganya atau siapapun yang ada di sekitar dianya, baik dilihat dari informasi, baik dilihat dari kenyataan, selalu ada bentuk keinginan, mengapa bukan saya? Mengapa bukan saya? Mengapa harus dia? Mengapa harus dia? Ini salah satu bentuk penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ada hasud di dalam hati, di dalam dirinya. Lalu yang kedua, dia tidak rela sedikit pun apabila ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dia kenal, kepada orang yang tidak dia kenal, kepada orang yang ada di sekeliling, di sekitarnya, baik itu keluarganya, baik itu orang lain, baik itu tetangganya, baik pun siapapun, tidak rela. Timbul pertanyaan terkadang di dalam hatinya, mengapa demikian caramu ya Allah? Mengapa begini sih cara engkau ya Allah memperlakukan diriku? Engkau pilih kasih katanya, terutama dalam pembagian rezeki. Orang sudah mempunyai harta sekian, si fulan padahal mah usahanya seperti ini saya tahu usahanya begini, saya mungkin lebih serius. Mengapa engkau memberikan banyak kepada mereka? Saya tidak ada. Saya hanya sebegini misalnya. Saya dari pagi beraktivitas, saya bekerja terus-menerus, bangun pagi, lalu berangkat kerja, pulang sampai ke sore, tapi dapatnya hanya segini-gini saja. Saya berdagang segini, saya kerja juga segini, tapi mengapa orang dari faktor rezeki yang tidak terlihat usahanya, yang tidak capai kelihatannya, sudah terbeli rumah misalnya, sudah terbeli kendaraan misalnya, udah nambah lagi hartanya, mengapa engkau buat seperti itu caramu ya Allah? Bagaimana sih cara memandangmu kepada umat ya Allah katanya? Itulah bentuk penentangan orang yang ada hasud di dalam dirinya. Lalu yang berikutnya,
bukan hanya bentuk penentangan di dalam pemberian rezeki saja, ibadah fiddin rahimakumullah. Ada juga orang-orang yang hasud itu apabila dilebihkan pemahaman, bentuk keilmuan kepada orang yang selainnya. Nah, ini biasanya para pengajar, para ustadz, para kiai, para ajengan, para profesor, para guru misalnya, apabila melihat seseorang ada lebih daripada dirinya, nah di sanalah timbul pertanyaan, timbul iri, timbul dengki pada dirinya itu. Am yahsudunan nas ala ma'atahumullahu min fadlih. Mereka sering menghasut karena Allah melebihkan kepada orang selain dirinya. Nah, itu biasanya berkaitan dengan ilmu. Hati-hati. Dari sisi rezeki harus kita rela, harus kita ridho apapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ilmu juga jangan sampai timbul rasa kedengkian, rasa hasud di dalam diri. Am yahsudunan nas. Mereka sering menghasut ala ma'atahumullahu min fadlih, karena Allah memberi kelebihan kepada orang selain dirinya. Nah, ikhwatu fiddin rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Berikutnya yang ketiga, orang yang hasud ini adalah kikir terhadap pemberian Allah. Orang yang hasud ini apabila melihat rekannya, tetangganya atau siapapun yang ada yang mempunyai rizki, ketika seseorang itu membagikan rizkinya, dia tuh betul penuh pengharapan. Kenapa saya nggak dikasih? Tapi kalau dirinya mendapat kelebihan rizki atau kelebihan ilmu, tidak mau membagikan kepada orang lain. Kikir bentuknya. Itulah salah satu sifat orang yang hasud, orang yang iri hati. Ketika orang lain mendapatkan rizki, dianya cemburu sosial. Ketika dianya mendapatkan rizki, dia tidak akan mau membagikan kepada orang lain. Berikutnya yang keempat, ikhwatu fiddin rahimakumullah, selalu menghina kekasih-kekasih Allah, atau menghina orang-orang beriman, atau menghina orang-orang pilihan Allah, dengan punya maksud bagaimana caranya kenikmatan Allah yang diberikan kepada dirinya itu merasa hilang. Padahal seseorang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa hilang suatu kenikmatan sedikit pun, kapanpun, dimanapun. Ini terkadang sifat orang hasud itu selalu menghina orang-orang karena ada cemburu sosial tadi gitu. Nah, itu bahasa kita. Nah, itu yang keempat. Berikutnya yang kelima, ikhwatu fiddin rahimakumullah, hati-hati. Dari 4 perkara yang barusan disampaikan, yang kelima adalah iblis itu selalu ada di belakang diri kita untuk mendukung perbuatan-perbuatan tercela itu. Untuk mendukung supaya kita bebas hambatan masuk ke dalam nerakanya Allah. Hati-hati. Tadi yang pertama adalah jangan menginginkan yang Allah berikan kepada seseorang. Jangan sampai ada keinginan di hati kita. Yang kedua, harus rela orang mendapatkan rizki, harus rela orang lebih ilmu dan pemahamannya dibandingkan diri kita. Yang ketiga, jangan sampai pernah kikir berarti, ya, dengan karunia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu berikutnya yang keempat, jangan sampai menghina, jangan sampai membuat suatu ocehan-ocehan supaya seseorang itu tercela, supaya tidak mendapat kenikmatan dari Allah. Nggak akan mungkin seperti itu. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, hati-hati, iblis selalu mendukung supaya terlaksana perbuatan-perbuatan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Maka berhati-hatilah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.